Tumbargana Reskrim Polsek Cisauk. Soal kasus penggelapan yang korbannya mengalami kerugian sampai 300 juta itu. Ya, ada satu kasus yang kami tangani, itu korbannya adalah sebuah perusahaan yaitu PT Niaga Koneksi di Sampora, mana pelakunya adalah karyawannya sendiri dengan inisial MI, umur 33 tahun, di mana tersangka tersebut sebetulnya adalah karyawan dari perusahaan ini dengan jabatan dia sebagai administrasi processing, di mana administrasi processing tadi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan itu untuk melakukan pengadaan barang, melakukan pesanan barang sebagai stok di gudang perusahaan. Nah, dalam kurun waktu hampir 1 tahun lamanya, tersangka ini telah memanipulasi data pemesanan barang, di mana dia seolah-olah melakukan pemesanan barang, kemudian melakukan pemesanan alat angkutan darat untuk keperluan pengangkutan barang, yang faktanya adalah hal itu fiktif. Kemudian hal itu diketahui setelah pihak perusahaan melakukan audit pada bulan September ini. Setelah dilakukan audit, ternyata perusahaan baru mengetahui bahwa ini ada manipulasi data, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian mencapai lebih kurang 300 juta rupiah. Kemudian saat ini tersangka masih dalam proses penyidikan, sudah kami lakukan penahanan di Polsek Cisauk. Alasan tersangka uang itu digunakan untuk apa saja, Bang? Jadi untuk uang hasil kejahatan senilai sebanyak tersebut tidak ada yang tersisa sama sekali, tidak ada yang bisa kami amankan, tidak ada yang bisa kami sita dari uang hasil kejahatan. Jadi pengakuan tersangka bahwa uang sebanyak itu digunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu diantaranya untuk berpoya-poya ke tempat hiburan dan lain-lain. Tersangka melakukan itu terinspirasi dari apa, Bang? Apa memang dia mengetahui celah keuangan perusahaan atau seperti apa, Bang? Ya, karena si tersangka ini diberi kepercayaan penuh oleh pihak perusahaan, di mana dia diberi kepercayaan untuk melakukan belanja barang, pengadaan barang. Untuk keperluan itu, si tersangka diberi ATM atas nama perusahaan. Sewaktu-waktu ATM itu bisa digunakan transaksi oleh tersangka untuk keperluan pembayaran itu, yang tentunya terlebih dahulu dia membuat semacam pengajuan untuk keperluan biaya belanja. Namun ternyata biaya belanja itu yang saya sampaikan tadi bahwa itu semuanya fiktif. Dia menggunakan bon ataupun faktur yang dia buat sendiri dan menggunakan stempel seolah-olah ada sebuah perusahaan yang melakukan pengiriman barang. Ada keterlibatan tersangka lain, Bang? Tidak ada. Jadi tersangka ini bermain tunggal karena dia selaku petugas atau staf admin processing tadi. Jadi dia melakukan pemesanan sendiri, yaitu pemesanan yang fiktif, kemudian uangnya mayoritas dengan cara tarik tunai dari ATM yang dipercayakan untuk dipegang oleh tersangka. Begitu dilaporkannya kapan, Bang? Dilaporkan bulan September 2021, kemudian bulan Oktober kami melakukan penangkapan. Oktober ditangkapnya, Bang? Ya. Masih di perusahaan apa di luar kota atau apa gimana? Ditangkapnya Pak? Di satu tempat, masih di wilayah Cisauk kita tangkap. Itu berapa lama Pak modus operandinya itu melakukan hal tersebut Pak? Dari bulan lebih kurang 1 tahun. Jadi dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2021 itu perbuatannya dilakukan terus-menerus secara rutin.
Saat ditangkap ada perlawanan Pak atau mencoba melarikan diri atau apa? Tidak ada, tidak ada. MI ini udah berkeluarga bang? Belum, masih status bujangan. Begitu. Pak, boleh tahu perusahaan tersebut produknya apa Pak? Perusahaan itu distributor, semacam distributor yang melayani pemesanan online. Kemudian dia melakukan sebelum sebelum melayani ke customer, dia melakukan pemesanan barang ke toko lain. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh tersangka untuk manipulasi tadi. Sangkaan pasalnya apa Pak? Ya, pasalnya yang kita sangkakan adalah penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 374 dan atau pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jadi sebentar lagi juga akan naik P21 Pak ya? Betul, insya Allah dalam minggu-minggu ini tahap kedua atau tersangka dan barang bukti akan kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Pak Kanit. Sama-sama. Pak itu Markana. Sehat selalu. Siap, makasih Pak.